Pada zaman dahulu kala, hiduplah dua kakak beradik, yang cantik rupawan, putri dari kerajaan Pasundan. Keduanya bernama Purbararang dan Purbasari. Meskipun mereka bersaudara, sikap atau karakter keduanya sangat bertolak belakang. Purbararang dikenal sebagai sosok putri yang sombong dan pemalas, sedangkan Purbasari mempunyai sifat yang ramah, rajin, dan tidak pernah menganggap dirinya seorang putri raja. Jelang akhir hayat sang ayah, yakni Prabu Tapa Agung, ditunjuklah Purbasari untuk melanjutkan tahta kerajaan. Mengetahui bahwa yang terpilih adalah Purbasari, Purbararang murka dan tidak menerima jika sang adik menjadi ratu. Purbararang lantas menemui seorang penyihir untuk mengutuk adiknya, Purbasari, dengan penyakit kulit. Pada waktu yang bersamaan, di Kahyangan, terjadi keributan karena Pangeran Guruminda tidak mau dinikahkan kecuali dengan wanita yang memiliki kecantikan seperti ibunya. Lantas, ia pun diberitahu bahwa wanita yang memiliki paras cantik seperti ibunya hanya ada di bumi. Dengan kekuatannya, Pangeran Guruminda turun ke bumi dan sampailah di hutan, tempat yang sama tempat Purbasari diasingkan. Pangeran Guruminda turun ke bumi bukan sebagai pangeran, sebagaimana ketika dia berada di Kahyangan, melainkan berubah wujud menjadi seekor kera hitam yang disebut Lutung Kasarung. Selama di hutan, Lutung Kasarung dan Purbasari menjadi teman dekat. Singkat cerita, Lutung Kasarung pun meminta Purbasari untuk membersihkan diri di sebuah telaga. Ajaibnya, kulit Purbasari menjadi bersih seperti sebelumnya, dan kecantikannya pun kian terpancar. Mengetahui kondisi Purbasari tersebut, Purbararang khawatir, sekaligus tidak percaya. Ia juga enggan menerima sang adik kembali ke istana, dengan berbagai alasan, sampai akhirnya diberikanlah beberapa syarat. Syarat pertama, Purbasari rambutnya harus lebih panjang darinya. Dalam hal ini, Purbasari menang, karena rambutnya menyentuh tumit sedangkan Purbararang hanya sampai betis. Seolah tak mau kalah, Purbararang kembali memberikan syarat kedua, yakni tunangan Purbasari mesti lebih tampan dari tunangannya. Apabila ingin kembali ke istana, mendengar itu, Purbasari lalu tidak mampu mengatasi syarat kedua tersebut. Ia lantas memegang tangan Lutung Kasarung, dan mendapatkan hinaan dari Purbararang, karena tunangan Purbasari ternyata seekor kera. Namun, tiba-tiba, Lutung Kasarung berubah wujud menjadi Pangeran Guruminda, yang tampan dan gagah, bahkan mengalahkan ketampanan tunangan Purbararang. Lalu, Purbararang terpaksa mengakui bahwa dirinya kalah, dan memohon ampun kepada Purbasari. Dengan kebaikan hatinya, Purbasari memaafkan Purbararang dan membolehkannya untuk tetap tinggal di istana. Di sisi lain, Purbasari dan Lutung Kasarung hidup bahagia bersama selamanya.